Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Masratul Laili, NIM 12020525095. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian asuransi. Pengertian asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung akan mengikatkan diri kepada seorang yang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya atas suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Selanjutnya, manfaat dan tujuan asuransi. Pada dasarnya, asuransi memberikan berbagai manfaat kepada yang tertanggung. Manfaat yang pertama yaitu rasa aman dan perlindungan. Dengan memiliki polis asuransi, maka tertanggung akan terhindar dari kerugian-kerugian yang muncul. Yang kedua, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Semakin besar kemungkinan terjadinya kerugian, dan semakin besar pula kerugian yang ditimbulkan. Yang ketiga, polis asuransi dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit. Yang keempat, berfungsi sebagai tabungan. Yang kelima, alat penyebaran resiko. Dengan asuransi, resiko kerugian dapat disebabkan kepada penanggung. Yang keenam, membantu meningkatkan kegiatan usaha. Adapun yang menjadi tujuan dari asuransi antara lain yaitu yang pertama, memberikan jaminan perlindungan dari resiko-resiko kerugian yang diderita suatu pihak. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, pemerataan biaya. Yang keempat, sebagai tabungan. Karena jumlah yang dibayarkan kepada pihak penanggung akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Rahayu, NIM 12050525183, akan membahas tentang resiko dan solusi asuransi. Yang pertama, resiko murni adalah suatu resiko yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian, apabila tidak terjadi tidak menimbulkan kerugian, namun tidak pula menimbulkan keuntungan. Yang kedua, resiko spekulatif adalah resiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan. Yang pertama, peluang mengalami kerugian finansial. Yang kedua, peluang memperoleh keuntungan. Resiko yang ketiga adalah resiko individu. Ada tiga dalam resiko ini. Yang pertama, resiko harta, resiko pribadi, dan ketiga, tanggung gugat. Dalam menangani resiko tadi, ada beberapa cara yang dapat diterapkan. Yang pertama, menghindari resiko. Diartikan tidak melakukan apapun yang memungkinkan terjadinya resiko. Yang kedua, mengurangi resiko. Artinya mungkin kerugian mungkin masih ada, tidak dihilangkan, tetapi mungkin diperkecil kemungkinan terjadinya. Yang ketiga, retensi resiko. Berarti kita tidak melakukan apapun terhadap resiko tersebut. Yang keempat, membagi resiko. Dengan membagi resiko, potensi kerugian yang didapat dapat dibagi dengan pihak yang bersangkutan. Yang kelima, mentransfer resiko. Berarti memindahkan kerugian kepada pihak lain. Biasanya pada perusahaan asuransi yang mampu dan bersedia untuk menanggung beban tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadan Lubis. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dan prinsip-prinsip asuransi. Jenis-jenis asuransi yang berkembang dewasa ini dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain yang pertama dilihat dari segi fungsinya. Yang pertama, asuransi kerugian. Jenis asuransi kerugian seperti yang dapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha asuransi. Adapun yang termaksud dalam asuransi jenis ini seperti asuransi kebakaran, pengangkutan, dan lain-lain. Yang kedua, asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan perusahaan yang dikaitkan dengan penanggungan jiwa atau meninggalnya seseorang
yang dipertanggungkan. Yang termaksud ke dalam asuransi jiwa yakni berasuransi berjangka, asuransi tabungan, asuransi seumur hidup, dan annuity contact insurance. Yang ketiga, resuransi. Resuransi merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian. Resuransi dapat dimaknai sebagai pengasuransian asuransi. Sebagai resuransi digolongkan ke dalam bentuk TT, TRT, facultatif, dan kombinasi keduanya. Yang kedua dilihat dari segi kepemilikannya. Yang pertama asuransi milik pemerintah, yang kedua asuransi milik swasta nasional, yang ketiga asuransi milik perusahaan asing, yang keempat asuransi milik campuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pardomuan Hamonangan, NIM 120205150999. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip asuransi. 1. Insurable interest merupakan hal berdasarkan untuk mempertanggungkan suatu resiko berkaitan dengan keuangan yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dengan yang dipertanggungkan. Kedua, almost good faith atau itikat. Baik dalam penetapan setiap kontrak haruslah didasarkan pada adanya etikat baik di antara tertanggung dan penanggung mengenai seluruh informasi baik yang bersifat material maupun non-material. Ketiga, indemnity atau ganti rugi artinya mengendalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadinya kerugian untuk kembali seperti semula. 4. Promised cost merupakan suatu sebab aktif efisiensi yang merupakan peristiwa berantai atau berurutan dan intervensi kekuatan lain diawali dan bekerja dengan sumber aktif dari sumber baru dan impeden. Kelima, subrogation merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami peristiwa kerugian. Keenam, coercion merupakan prinsip di mana pihak penanggung berhak untuk mengajak penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut membayar ganti rugi kepada pihak tertanggung meskipun jumlah yang dibayarkan belum tentu sama suatu dengan yang lainnya. Mungkin hanya ini materi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebih kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.